إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Baiklah, langsung kita ke agenda inti, yaitu yang ceramah yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Andes Ahmad Soleh MSI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Yang kami hormati dalam pengurus di Masjid Baitur Rahim, Ustaz Farwok dan seluruh jajaran jamaah yang hadir pada jamaah taklim pada majlis subuh Minggu 7 Maret 2021. Semoga semuanya sehat walafiat, sehat badannya, sehat pikirannya, sehat kantongnya, sehat semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama kita tentu panjatkan puji syukur kita bisa bertemu kembali. Alhamdulillah menyambung silaturahmi. Mari sama-sama kita tetap niat, kita tetap hati. Pertemuan ini semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menjalankan ajaran dari Rasulullah untuk sama-sama kita mati dan taklim. Kita niati di masjid ini dengan iktikaf, limpah pahala kita dan juga majelis orang yang soleh. Insyaallah niat inilah yang akan mengantarkan kita dengan segala kebaikan kita. Karena di antara yang paling pokok adalah soal niat. Di dalam masjid duduk sama, tapi yang satu niat iktikaf, satu tidak, ya yang ternilai lebih adalah yang niat iktikaf. Sambil kita niat ngaji, sambil kita niat silaturahim dan seterusnya. Jadi berlimpah pahala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam satu kegiatan itu memang oleh Rasulullah SAW disarankan untuk selalu menata hati, menata niat, sehingga satu kegiatan ini bisa bernilai lebih dari apa yang sekedar niat satu saja. Nah, mari kita tata niat kita. Allah mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada tokoh ya
di Madinah itu yang namanya kita mungkin akrab, namanya Abdullah Ubay bin Salul. Abdullah Ubay bin Salul itu bangsawan Madinah, ahli kitab, orang terhormat, yang kira-kira kurang pengaruh, ya, pengaruh di masyarakat. Kedatangan Rasulullah SAW, sebagaimana umumnya orang yang sudah status quo atas nama kenikmatan, merasa terganggu kehadiran Rasulullah SAW. Wah, ini ada pendatang baru yang pengaruhnya luar biasa, mengajak orang untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makin hari kehadiran Islam di Madinah ini bukan semakin redup, tapi semakin hari orang makin banyak yang terbuka hidayahnya untuk masuk Islam. Jadi yang semula dia mau melawan, melemahkan Rasulullah SAW, semakin, wah ini gimana masyarakat kok makin senang dengan kehadiran Rasul, bukannya semakin jauh atau semakin ini, masyarakat makin berbondong-bondong sedang kehadiran Rasul. Nah, akhirnya Ubay bin Salul ini merancang strategi yang tidak umum. Kayaknya tidak mungkin ini melawan Rasulullah, tidak mungkin kita menghalangi Islam ini dengan terang-terangan, karena luar biasa perkembangannya. Nah, kalau di Mekah itu orang tadi itu iman ya iman, enggak, maka ketika di Mekah itu Rasulullah sangat sedikit sekali mengikut kegodaan. Begitu di Madinah, nah Ubay bin Salul itu satu bagian golongan yang karena tidak bisa melawan Islam secara terang-terangan, strateginya dirubah. Kalau begitu kita lawan, melemahkan Islam, mengambil musuh Islam itu tidak harus terang. Nah, disinilah mulai ada generasi, namanya generasi munafik, yaitu dia pura-puranya masuk Islam, tapi batinnya tidak Islam. Jadi wala batin, Islamnya wala batin, tidak ada. Dia hanya ingin merusak, dia hanya ingin mengadu, dia melawan Islam, melawan Rasul, tapi dari dalam. Ini Ubay bin Salul. Akhirnya dia datang ke Rasul menyatakan Islam. Nah, ini sebetulnya wala akidatan, tidak ada akidah, tidak dalam konteks iman. Dia hanya tampil dohirnya Islam. Ini generasi Ubay bin Salul. Nah, karena kepentingannya dia tidak untuk mendapatkan memukasi kalimatillah, yang ada juga mengacak-acak Islam dari supaya hancur kekuatan ini. Maka beragam strategi dia buat supaya Islam makin melemah, Islam makin ragu. Nah, dia mulai melakukan gerakan-gerakan untuk mengadu domba sesama Islam. Nah, dia mulai bangun poros mengadu domba poros Muhajirin sama Ansor. Kaum Ansor dikompori di sini. Ansor, kamu ngapain kok bela-belai kaum Muhajirin? Kan memang waktu hijrah Rasul itu sangat luar biasa kaum Ansor. Yang nggak punya tanah dikasih tanah, yang nggak punya rumah dikasih rumah. Istri-istri diserahkan oleh kaum Ansor. Saking senangnya kaum Ansor terhadap kaum Muhajirin untuk pertemuannya Rasulullah SAW. Nah, hasil namanya kompor, provokasi, ya kan? Itu kan luar biasa. Yang di sini diomongin di sini, yang di sini gitu ya. Nah, ini sempat terjadi adu domba antara Muhajirin Ansor, seubiah itu, ya, kesukuan di adu domba. Untuk zaman itu ada Rasul. Banyak ini dibuat cerita adu domba antara kelompok Muhajirin dan Ansor. Nah, si Ubay juga gak, ibarat kata golongan, kelompok, komunitas itu juga melakukan dan tanda kutip pengkaderan, ya kan, mengajak. Jadi dia sendiri
yang nggak cocok-cocok, yang nggak senang-senang sama Islam juga dirangkul, dibina supaya saling menguatkan kayak amuba gitu kan, menyerang dari dalam itu. Nah itu kehebatan. Mulai ada model ya pertahanan Islam dari komunitas yang ingin nyerang dari. Saking hebatnya kelompok yang Islaman wala akidatan ini, ya kan? Itu kalau membuat hoax, ya dulu ya mungkin nggak hoax istilahnya, namanya adu domba ini luar biasa. Ada satu cerita dalam sejarah itu, saking ingin merusak hubungan itu, dulu ada cerita setelah perang Badar itu, Siti Aisyah ketinggalan rombongan perang, dikira masih di tenda, ternyata dia turun. Nah, pasukan pengawal ini dikiranya masih di atas tempat di ontanya itu jalan, padahal Siti Aisyah masih buat. Nah, rombongan penyisir dipimpin Abdullah Sofwan bin Mu'attal melihat tuh kok ada Sayyidatina Aisyah. Akhirnya Aisyah naik ontanya tanpa dipandu oleh Sofwan. Wah, ini ada kesempatan bagus ini, ya kan? Ada isu bagus untuk membuat isu. Nah, akhirnya sama Ubay dan kawan-kawan itu dibuat narasi istri Rasulullah Sayyidatina Aisyah selingkuh sama Sofwan bin Mu'attal. Zaman itu Pak, belum ada WA, belum ada edit video, ya. Belum ada edit gambar, yang ngomong Ustaz Arlo nggak pernah ngomong tapi dikasih meme, ya nggak ada gitu dulu. Tapi saking hebatnya skenario-nya kelompok ini, itu masyarakatnya hampir percaya bahwa telah terjadi perselingkuhan agung, kayak gitu, antara istri panutan Rasulullah dengan sahabat Sofwan bin Mu'attal. Nah, cerita ini itu di seluruh, mungkin ya kita bisa imajinasikan waktu itu, mungkin di warung-warung, di pasar-pasar itu ada ini kepanjangan tangan yang menyemai informasi, menyemai narasi. Wah, ini istrinya Rasul sedang selingkuh. Oh, teman ini ya berita 1 jadi 10 ya Pak ya. Yang 10 orang tambah lagi jadi 20. Bahkan seluruh anggota Madinah ini seolah-olah tanda kutip percaya. Itu zaman itu Pak belum ada hoax gitu. Jadi kalau sekarang hoax yang sekarang istilahnya post truth, zaman pasca kebenaran, ya kebenaran ini dibangun dari sebuah narasi-narasi. Nggak ada kebenarannya, tapi ceritanya dirangkai sedemikian sehingga yang tidak nyata itu karena berhasil menarasikan seolah-olah nyata, maka itu seolah-olah jadi kenyataan fakta. Itu kan zaman sekarang ini post truth itu. Nah, dulu ada cerita yang begitu. Dia bisa merangkai cerita sehingga masyarakat yang tidak ngerti itu seolah-olah meyakini ada cerita itu. Jangan kan masyarakat yang kira-kira follower gitu, saat Nabi dan keluarganya saja kena pengaruh. Sampai rakyat keluarga gitu Nabi cerita. Maka saya kena Ali, maka semua. Bagaimana ini? Lebih-lebih oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak segera diturunkan ayat. Apa benar maksudnya Aisyah ini? Nah itu sebulan turun ayat Aisyah yang menegaskan tidak adanya. Jadi kalau soal hoax Pak, kita punya imam besar. Kalau kita itu lagi belajar kepanjangan tangan hoax, kita belum punya imam besar. Imam besar top kita ini namanya Ubay bin Salul, itu tokoh munafik. Nah repotnya memang ajaran Rasulullah SAW itu terhadap kelompok munafik itu kan dia tidak digolongkan kelompok musyrikin, ya kan? Jadi menghadapi kelompok ini bahkan tidak hanya kita yang satu sahabat Umar itu kita izin, ya Rasulullah izinkan saya membunuh Ubay bin Salul ini, orang ini kelompok ini kacau. Ya kan?
Apa kata ketika apa kata jaga dunia? Kenapa harus bermaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membunuh sahabatnya sendiri? Ubay itu kan kalau di depan Rasul kan baik-baik saja, Pak. Ketemu dia, kalau kita kayak ketemu kita apa, pembinanya cium tangan, ya kan? Kalau perlu kasih hadiah, kan baik. Memdohirnya memang bahwa di belakang punya skenario merusak itu kan lain gitu. Nah, makanya menghadapi yang begini ini sulit sekali. Kita itu sejak zaman kelompok ini tidak boleh. Memang orang kita ini kan menghukuminya yang dohir-dohir. Nah tubuh doa kita itu menghukumi atau melihatnya itu ya yang dohir. Walaupun Allah yang tubuh bisarakat atau Allah yang tahu alas sarakat. Allah yang tahu yang sir-sir, yang menentukan yang sir-sir. Nah kalau kita menghakimi yang sir-sir, hak kita apa? Otoritas kita apa? Ini sejak dulu mumet Pak kalau yang begitu. Dan memang kita jangan jadi hakim lebih hakimnya manusia. Rasul aja nggak pernah. Padahal Rasul tahu itu pemikiran munafik, bukan nggak tahu. Mulai terpimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi teladannya itu tidak boleh. Bahkan yang paling kesal itu sahabat Umar. Jadi bab ini memang kita ini Pak, inilah ajaran ya. Inilah kalau kita main hajar sikat ya, yang kita ikuti siapa kan gitu. Dulu teladannya gitu, memang begitu. Bahkan ada cerita ada sahabat Osama itu waktu ada peperangan antara Islam sama Musa lagi peperangan. Sahabat ini menguasai Medan. Perang itu kan antara dua, antara dibunuh atau membunuh, betul nggak? Karena ini hanya soal jihad. Kalau saya menang, saya membunuh. Kalau tidak ya saya terbunuh. Tiba-tiba pas ya sedang menguasai Medan, ini sahabat sudah siap menancapkan pedang untuk menghujamkan pedangnya untuk membunuh kan gitu. Begitu dia mau bunuh, dia bilang, lah ayo saya mau, kita menyerah. Wah kata sahabat, kok enak saja. Tadi kan kita kan mau perang, udah mau bunuh. Begitu mau kalah, sudah di ujung. Nah pas kamu sok iman, ini pasti kurang. Tuh ya, ini kan logikanya. Kamu pura-pura nggak mungkin, tadi kan kita perang, beneran, nggak pura-pura, nggak pakai skenario, nggak karena namanya sinetron, ya kan? Jadi perangnya beneran ini, ya kan? Tapi giliran begini kok, kamu mau iman? Kata sahabat, udah. Terus saya bilang ini kamu murah-murah, kamu baslah musuhnya. Ya. Atas peristiwa ini lapor kepada Rasulullah. Nanti ada peristiwa begini ya Rasulullah. Terus, ya dulu tadi serius, nggak pura-pura Nabi itu sampai, loh, apakah kamu tahu itu pura-pura atau tidak? Kata Rasul. Ya jelas kan Nabi, tadi perangnya beneran, nggak pura-pura. Kata Nabi, apa yang akan kau pertanggungjawabkan atas kalimat la ilaha illallahnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Habis itu sangat besar. Ya Allah, ya Rasulullah, bagaimana saya? Dalam satu riwayat lain dikatakan, kenapa enggak kau bedah saja dadanya dan kau lihat benar enggak ada la ilaha illallah? Apakah kalau dibedah enggak tahu? Tapi enggak tahu juga, Pak. Maka memang inilah ya apa namanya? Kita nggak bisa ngaku gitu ya. Kita ini tidak bisa mengetahui batin sesungguhnya itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka itu generasi munafik itu kalau setelah apa namanya ini ditengarai kalau ini misalnya satu komunitas, ini kan kayaknya munafik. Nanti Rasulullah itu kalau sama munafik ya mau nyolatin,
Rasul itu gak mau mensolat. Maka dirinya tadi Rasul sholat nggak? Jenazah nggak? Ini tunggu sahabat Umar, bagi itu tunggu. Oh itu berarti kelompok. Hanya Rasul memang dalam peran-peran strategis dalam keislaman, dalam kepemimpinan Rasulullah tidak pernah diberi peran strategis. Kelompok-kelompok. Ya, kelompok ini kan menyamai, tidak tunggal pemain liar. Terus melakukan pengadilan, kerusakan, dan terus berbenah terus. Rasul meninggal, targetnya apa? Rambut kepemimpinan segera harus yang itu mau adu domba. Maka kita kenal itu jadi nyerangan kemana-mana ya. Maka kita kenal pertarungan kepemimpinan pertama saat Rasulullah meninggal. Buah dari sekian beredar itu juga di situ pernah ada. Rasulullah meninggal masih ditunggui jenazahnya oleh sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Kelompok Ansor sudah berkumpul di tempat kampung namanya Saqifah Bani Sa'idah. Ya kan? Mereka akan mendeklarasikan sahabat Sa'ad bin Ubadah untuk jadi khalifah. Bayangkan Pak, Rasul ini masih belum diapa-apain ini. Belum di Pulau Soro ya, belum di Pulau Soro saat jenazahnya. Ini kelompok Ansor, wah kesempatan ini. Ayo segera deklarasikan, segera rebut kepemimpinan ini. Jangan sampai kena yang lain. Ansor, ayo segera kumpul. Mereka kumpul di tempat itu ingin membaiat sahabat Sa'ad bin Ubadah. Kita bisa imajinasikan begini Pak, waktu itu ya, zaman itu kayak apa itu, suasana. Udah siap-siap ngumpul ini loh. Pada saat itu sedang meriah, sedang meriah. Di tengah salah berkumpul, sahabat satu orang mengasih tahu sahabat Umar sama sahabat Abu Bakar, dia sahabat Umar sama Abu Bakar. Di sana di Saqifah sedang ada pertemuan kaum Ansor yang ingin mendeklarasikan membaiat sahabat Sa'ad untuk jadi khalifah. Ditinggal ini sama sahabat Abu Bakar. Jenazah Rasulullah buru-buru mereka berdua mengejar pertemuan di Saqifah. Oh ini Pak, ini dinamika kita itu, dinamika umat Islam. Di sana betul sudah terjadi pergumulan. Di tengah jalan itu ada dua kelompok sahabat itu. Kaum Ansar yang bertanya, mau kemana kau Abu Bakar sama Umar? Mau bisa teman-teman? Enggak, betul itu. Ya ada hoax. Loh, di jalan itu sahabat dua ini ini Pak, dilarang, mencoba dihalangi untuk tidak salah. Tapi sahabat Umar sama Abu Bakar tetap jalan ke Saqifah. Begitu sampai Saqifah, benar terjadi ini, ngomong kawan. Nah itu terjadi dialog keras ya, dialog genting itu antara Muhajirin Ansor diwakili sahabat Abu Bakar dan sahabat Ansor. Nah, mereka ngotot bahwa kepemimpinan harus kepada Ansor. Tapi sahabat Abu Bakar menerangkan kemuliaan kita hijrah ke Madinah bukan karena keinginan pribadi. Saya ke Mekah ini karena mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya meninggalkan kampung halaman, saya meninggalkan harta benda dan seterusnya demi kemuliaan Islam. Ya kan gitu, kira-kira pidatonya waktu itu. Maka tidak ada kemuliaan kita kecuali kita ingin menegakkan Islam ini dan sepantasnya kepemimpinan kepada kaum Muhajirin. Dan kita tahu bahwa kaum Ansor lah orang yang pertama kali menyambut kami dengan gembira, menyambut dengan keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada kepemimpinan berikutnya sekelas perdana menteri yang tidak harus yang diberikan oleh kaum kepada kaum Ansor. Itu pun tidak menyelesaikan masalah. Ada namanya sahabat Habib Ibn Mundir itu menegas, tidak bisa. Kalau memang kepemimpinan ini harus pecah dua, Ansor punya pemimpin sendiri, Muhajirin punya pemimpin sendiri, berat saja. Wow. Kata sahabat Umar, tidak mungkin satu rangka dua pedang. Kamu telah mengkhianati Rasulullah, mengkhianati perjuangan Islam. Jadi kita itu kepemimpinan Pak. Jangankan yang pemimpin Islam waktu itu, kita kursi gubernur DKI aja apa ya? Antara Anies Baswedan, Ahok kan gitu kan? Wah itu luar biasa
berdiri dan tegak. Saya begitu ingin kemuliaan Islam. Kami di sini hanya untuk menyambut Rasulullah. Kalau kita ada kemuliaan, kami ada untuk kemuliaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya setuju. Nah, untuk kaum muhajirin jadi khalifah. Secepat langsung sahabat Abu Bakar menunjuk. Di sana ada sahabat Umar, sama sahabat siapa disebut sama sahabat Abu Bakar. Silakan duduk di antara mereka. Kata sahabat Abu Bakar, Umar, tidak, engkau yang paling pantas ya Abu Bakar untuk menjadi khalifah. Di saat sakit Rasulullah, engkau yang didaulat untuk jadi imam. Di saat apapun engkau yang dituduh oleh Rasulullah, maka engkau yang pantas jadi amirul mukminin. Maka sahabat Basir tadi langsung bersalaman membaiat, meminta kepada sahabat Abu Bakar untuk jadi khalifah. Akhirnya mendaulat, membaiat sahabat Abu Bakar. Namun Pak, tetap big questionnya, apakah semua yang hadir waktu itu taslim enggak? Rela hati, total kompak kami di bawah Sayyidina Abu Bakar, gitu enggak? Tetap perjuangan mereka dalam melawan akan berjalan. Betul nggak Pak? Ahok sama Anies, itu kira-kira ketika Anies menang, pendukung Ahok total nggak 100% taslim? Enggak, kan itu kira-kira gambarannya. Atau Jokowi sama Prabowo, Jokowi menang, apa yang Prabowo terus? Ada yang taslim, tapi juga ada yang brengkele, yang tetap begitu. Nah itulah dinamika ini. Itu terus kalau kita sejarah peradaban Islam di awal pasca kepemimpinan, pasca kematian Rasulullah SAW itu ujiannya luar biasa. Misalnya di iman berangkatnya tadi nih dari iman yang walaga batinan, roh sulit, dan oleh kita tidak boleh dihakimi membunuh orang. Kalau kita mau seolah-olah kan mau punya peran kayak Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini umasal kadang-kadang itu mengerem untuk menjadi Allah itu kan sulit. Dan padahal agama ini adalah agama tidak diikuti nafsu, agama ini diikuti tuntunan, agama mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, kalau nggak pandai-pandai kita membaca, akhirnya agama menjadi keinginan kita, bukan lagi menjawab pembawa risalah. Agama ini kan meneruskan risalahnya Rasul, sahabat terus. Makanya dinamika itu oleh sebagian atau pengikut besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak kalau kita ini Pak ya, sempit memahaminya. Sahabat Abu Bakar itu sebentar, cuma 2 tahun, ya, 2 tahun memimpin, sakit, meninggal. Sahabat Abu Bakar kalau tadi dipilih melalui baiat, Amirul Mukminin Umar ini oleh sahabat Abu Bakar ditunjuk. Umar, kamu harus jadi khalifah. Main ini kan kira main sih. Pokoknya khalifah setelah saya harus engkau Umar. Enggak ada. Baik, pokoknya kamu. Enggak, saya nggak mau ada. Yang paling kuat di antara mukmin ini adalah itu beri ijtihadnya Sayyidina Abu Bakar. Nah, mau nggak mau terima perintah surat estafet kepemimpinan untuk sahabat Abu Bakar. Lalu sahabat Umar ini memimpin, lalu dibunuh saat sholat. Sahabat Umar dibunuh. Memang kalau membunuh sahabat itu paling mudah itu saat sholat, karena saat sholat itu saatnya yang khusyuk, lupa gitu kan. Meskipun jamaah begini kan sahabat-sahabat kalau sholat khusyuk. Kalau kita ini ya sholat tapi kadang-kadang ya masih bisa gitu orang lewat ya kan. Kalau dulu sahabat kalau sholat ya, bahkan waktu sahabat Umar itu kena apa itu panah, lalu diangkat, kata takut ini kapan dia, karena sakit sekali kan ngangkat panah dari tubuh. Kata sahabat Umar, ya udah diangkat saja saat sholat. Coba Pak itu sakit, kayak bius lah, kalau udah sholat dia kayak bius, lupa apa
apa, hanya trans. Makanya kalau aulia kelasnya aulia, bahkan kalau lagi sholat, Allahu Akbar, pingsan, itu saking transnya. Jadi sudah Allahu Akbar lupa dunia, dia ingat Allah, itu udah. Nah itu kalau sholatnya. Nah sholat kita kan justru kebalik Pak. Kalau mereka lupa semuanya, kalau kita mengingatkan yang lupa-lupa. Begitu Allah takbir, akhirnya nggak ingat kunci di mana ya. Begitu Allah tadi naruh kunci di mana parkir gitu. Atau nyari recehan Pak. Jadi yang semula nggak terpikir gara-gara sholat jadi terpikir. Nah, sahabat Ali Zainal Abidin, cucu saya dengan Ali itu lagi sholat, itu belanjanya turun kebakaran sampai rumahnya kebakaran, tetangga-tangganya bingung, kemana nih sahabat Ali Zainal Abidin? Kemana sih ini? Ini ada rumah kebakaran, namanya kebakaran di kampung pasti ramai. Sampai dilihat, sampai rumahnya habis baru selesai sholat. Selesai sholat, ada apa ini kok ramai-ramai? Itu batas sholatnya Pak. Itu batas sholat para sahabat, para tabi'in itu. Nah kira-kira kalau dibanding ini, kira-kira sholat kita di mana levelnya? Kalau ada ukuran 0 sampai 100 lah kira-kira itu baru sholat. Itu levelnya di level 10% nyakit ya kira-kira itu. Kalau dari sholat itu kebakaran selesai baru sadar ini ada apa ramai-ramai. Alisa sahabat Umar terbunuh oleh sahabat oleh pembantu yang nama Abu Lu'lu. Nah waktu sebelum meninggal Abu Umar kan membentuk tim Pak untuk kepemimpinan Islam. Tim yang di situ ada sahabat Utsman, sahabat Abdurrahman bin Auf, semuanya ada berapa itu untuk renungan siapa nanti khalifah. Jadi sebetulnya model kepemimpinan Khulafaur Rasyidin itu lain-lain. Yang satu karena pertarungan tadi, yang satu ditunjuk, yang satu untuk komite renungan. Jadi makanya kalau perdebatan politik Islam ya panjang. Dan di semua itu semua ada ini sampai cenderung pokoknya hilang ini. Karena ya jadi sejarah ini itu sampai pada puncak pertikaian ini dinamika Islam itu zaman setelah Pak Rasul ketika sahabat Ali jadi di situ ada perang antara Sayyidatina Aisyah dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Aisyah membawa 40.000 pasukan melawan Ali. Sahabat Ali membawa 50.000 pasukan, 90.000 antara umat Islam perang. Dia satu dipimpin Siti Aisyah, satu dipimpin Ali Amirul Mukminin. Itu hampir 40.000 pasukan meninggal, hilang. Ada pun kira-kira dengan perang Jamal, perang antara Siti Aisyah dengan sahabat Ali. Perang antara Muawiyah dengan Imam Ali yang terus terjadi perang arbitrase. Itu lebih banyak lagi, gede ya umat Islam. Nah, lalu timbul pertanyaan, wah kalau begitu gimana begitu umat Islam kita ini bagaimana? Yang benar siapa? Nah itu Pak ya. Kan itu apa? Makanya kalau Ahlussunnah itu, kelompok Ahlussunnah Jamaah mengatakan majalah beda ashabi, apa yang menjadi perbedaan antara para sahabat itu tidak berpihak. Nasbuku. Kita nggak mau menyalahkan Siti Aisyah, dan nggak mau menyalahkan Sayyidina Ali. Terus itu istihadnya mereka semua. Itu orang-orang yang khusus istimewa dengan Rasulullah SAW. Kita nggak pangkat nilai mana benar mana salah. Nah ini Pak. Tapi ini adalah satu pemahaman golongan yang mengatakan mayoritas, nggak pangkat kita mereka tapi zaman. Maka kelompok nanti kalau sudah ada sekte atau paham ideologi pasca Rasulullah wafat sampai kepada Sayyidina Ali muncul 3 style itu. Ada Syiah, mereka yang melemahkan kelompok Sayyidina Ali dan Ahlul Bait. Lalu ada kelompoknya Khawarij yang keluar dari barisan tidak setuju arbitrase antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Tidak ada yang Khawarij, tidak ada Allah salah semua. Ali salah, Muawiyah salah, yang benar hanya kita. Ini golongan Khawarij. Wa hukma illallah. Mereka semua telah mempertaruhkan agama Allah. Yang benar hanya kita. Itu kelompok lain. Lalu kelompok jumhur, kelompok mayoritas. Ya sudah,
kita harus mengikuti yang besar. Nah ini Jumhurul Muslimin adalah kelompok yang akhirnya setelah termutasi itu kepemimpinan beralih ke Muawiyah. Sudah selesai lah masa 2 tahun Rasyidin. Gitu kan. Nah, beralihnya ini ketika sahabat Ali dibunuh oleh kelompok Khawarij tadi, Pak. Kelompok yang keluar dari barisan yang mengatakan la hukma illa, tidak ada hukum kecuali Allah. Mereka langsung bentuk 3 al-Buju, pembunuh orang terusak Islam waktu itu, namanya Ali. Ini telah memperkalahkan agama, mau menang nyaris menang Muawiyah, gara-gara Muawiyah mau damai, membentuk tim arbitrase. Ini udah gak benar. Yang kedua adalah kelompok Muawiyah. Ini orang harus disikat, kurang ajar kan ini gara-gara Muawiyah harus dibunuh. Yang ketiga adalah sahabat Amr bin As. Ini orangnya Muawiyah, orang Muawiyah yang jadi delegasi arbitrase. Ini tukang perusahaan. Nah, dari 3 al-Buju yang diutus, 1 yang sukses untuk membunuh Sayyidina Ali, namanya Abdurrahman bin Muljam. Orang ini hafidh Quran, hafidhul Quran, iqamul lail, kalau malam sholat, juga banyak puasa. Tapi karena meyakini semua itu salah, yang benar mereka dengan pede yakin bahwa orang-orang itu adalah rusak. Abdurrahman bin Muljam ini yang tadi itu berhasil mengeksekusi Sayyidina sedang sholat. Jadi rumus apa? Sedang sholat dihujamkan meninggal. Loh, makanya luar biasa dinamika kita ini. Akhirnya kepemimpinan beralih ke Muawiyah. Muawiyah maka menjadi sistem sistem apa yang namanya dinasti turunan itu, kerajaan. Jadi Bani Umayyah. Bani Umayyah lama panjang, nanti mulailah itu banyak sekte Pak. Nanti bicara peradaban Islam, ada Jabariyah, ada Qadiriyah, ada Mu'tazilah, ada Khawariyah, ada Bukhoriyah, ada Najjariyah. Nah, ini mulai banyak yang semula pertikaian politik jadi pertikaian ideologis. Nah, itu jadi pengantar tentang iman ya. Tadi ini hanya iman yang kita kemarin bicara, iman yang normal-normal yang tadi kita sampaikan Pak ya. Sehingga akhirnya dalam dinamika akidahnya tadi yang semula pertikaian politik jadi macam banyak akidah di level iman. Nah, contoh misalnya akidah penyelewengan akidah soal iman kepada Allah. Soal iman kepada Allah ini banyak orang variannya ilmu kalamnya. Allah ini yang seperti apa? Bagaimana kaitan Asmaul Husna dengan para sifat 20 yang diyakini Ahlussunnah wal Jamaah? Bagaimana dengan banyak teks-teks Allah yang mengatakan dengan musyabihah. Allah punya tangan buat itu soal itu. Iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab. Nah, terutama banyak varian itu di level iman kepada Allah dan Qadar. Jadi kelompok Jabariyah ini juga sebetulnya ini Pak sebaran atau bias dari pertikaian politik. Jadi misalnya demi kepentingan politik kira-kira waktu itu muncul paham Jabariyah, yaitu paham yang mengatakan kita jadi penguasa, kita jadi orang kaya, orang miskin itu semua karena ketetapan Allah. Jadi motifnya berbanyak. Dan begitu sepertinya sahabat Ali ini terutama ideologi atau pemahaman agama itu suka-suka. Karena waktu itu orang bisa menciptakan mudah hadis. Allah Rasulullah, sami'tu Rasulullah, fa'ala Rasulullah. Orang mengatakan kata Rasul, maka waktu itu banjir hadis kok. Karena setiap orang bisa mengatakan, ya kan, dulu Rasul begini. Ya siapa yang bisa? Enggak ada tim hadis itu kan ketika zaman zaman siapa kepemimpinan Khalifah seberapa sekian periode dari Muawiyah itu mulai dibentuk tim verifikasi hadis. Di zaman itu kan orang berseleweran data hadis itu berseleweran, suka-suka. Wah, tadi yang kira-kira dari gembong awal itu kan memanfaatkan situasi. Makanya masa itu namanya
hadis. Semua orang bisa mengatakan qala Rasulullah, sami'tu Rasulullah, fa'ala Rasulullah. Ya kan? Rasulullah dulu begini, Rasulullah berkata begitu, dulu begini. Nah, itu model kayaknya bias kita dalam pemahaman agama mulai banyak variasinya. Makanya ada hadis nanti umatku akan terpecah-pecah menjadi 3 golongan. Semuanya akan kulluhum finnar illa millatan wahidatan, kecuali golongan yang satu. Wa ma hiya ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang bersamaku dan mengikuti sahabat-sahabat. Nah, mungkin ini jam 6 pas Pak. Ya memang akhirnya baru covernya aja masih panjang. Oh, ya. Oh, covernya aja masih panjang. Jadi maka di level kota Jabariyah tadi Pak memahami semua karena Allah. Tukang maksiat karena Allah, tukang judi ya ini takdirnya Allah. Jadi penguasa ya karena takdirnya Allah. Jadi saling memanfaatkan. Ini kelompok pemahaman Jabariyah fatalistik. Ada kelompok yang qadiriyah. Ini enggak. Kita ini punya kehendak, bisa melakukan apa saja. Bahkan ekstrimnya akhirnya di kelompok Mu'tazilah, qadiriyah Mu'tazilah itu orang yang sudah bebas berkehendak. Enggak ada peran Allah sama sekali. Kalau kita mau jadi apapun ya terserah kita. Nah, ini kelompok Mu'tazilah. Nah, mayoritas penggolong Ahlussunnah wal Jamaah yang kita kenal dengan Abu Hasan Al-Asy'ari itu dulu juga kelompok Mu'tazilah. Abu Hasan Al-Asy'ari itu dulu gembong mengikut pengajiannya, kajian-kajiannya Mu'tazilah. Dia punya guru namanya Syekh Jubai. Syekh Jubai itu wah, luar biasa. Ini guru asli langsungnya. Sampai akhirnya Abu Hasan Al-Asy'ari tidak terima karena tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kelompok Mu'tazilah. Akhirnya dia keluar dari barisan Mu'tazilah, lalu bersama golongan mayoritas lain sepakat dalam golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini Abu Hasan Al-Asy'ari. Mereka kalau ini akhirnya dalam teologi takdir itu dia tidak bisa. Kita ini punya kewajiban ikhtiar, ya kan? Tapi pada titik tertentu, pada level tertentu harus tunduk dan taat pada ketentuan Allah. Nah ini Abu Hasan Al-Asy'ari, gitu kan? Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi titik temu. Nah, tidak bisa kita yang Jabariyah, kita yang Mu'tazilah. Kita ini harus wajib. Pokoknya gitu lah. Pokoknya. Karena apa? Nah, nanti dalam takdir ini sebenarnya mayoritas yang di dalam syarahnya Imam Nawawi di dalam apa itu nanti takdir ada 4. Ya, qadarullah ini ada 4 mulai awal takdir ilmu, takdir dalam ilmuannya apa yang direncanakan, apa yang sesuai dengan ilmunya itu akan hasilnya, itu sesuai dengan pengetahuannya, rencanakan. Jadi itu kayak ilmu manajemen. Nah, ada takdir lauhul mahfuz, takdir di dalam mahfuz, tertulis di dalam mahfuz. Itu bisa berubah karena ada firman Allah yang Allah ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Allah bisa menghapus apa yang ada di lauhul mahfuz. Ini banyak cerita katanya misalnya ada seorang mendengar pengajian begini, nanti kalau orang yang berinfak sedekah akan mendapat kelipatan ganda. Nanti kalau orang itu kalau zakat infak 10.000 maka dapat 100.000. Kalau saya infak 100.000 akan dapat 1 juta. Nah, iya ini cerita ya, yang dalam cerita itu kewalian. Dia begitu infak itu benar nggak janji Allah? Saya hari pagi tadi setelah sholat subuh infak 100.000, maka hari ini saya harus dapat 1 juta. Dia di rumah benar nggak ini? Tapi Rasulullah ini katanya orang kalau infak dapat 10 kali lipat. Dia wah itu ternyata nggak ada nih, katanya mau diganti 1 juta. Ini malaikat langsung
lapor sama Gusti Allah. Ya Allah, itu ada yang itu kontes beruntung apa namanya, menggerutu. Katanya kalau infak 1 dibalas 10. Ini kok hari ini udah menunggu, katanya harus dapat 1 juta, nggak sudah. Kata Allah, kamu coba cek di Lauhul Mahfuz apa tulisannya gitu kan? Cek dibuka. Ternyata hari itu si fulan ini harusnya pergi ke pasar, kecelakaan berobat habis 1 juta. Nah, gara-gara dia menunggu, dia nggak jadi ke pasar, kan udah tinggal 1 juta. Hasanah ini banyak sekali. Dan nanti ada tarif takdir di rahim. Ketika kita di rahim, kita ditetapkan rezekinya, ajal dan kesehatannya. Lalu ada takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti karena ini sudah jam 6, Mas Pak ya. Nah, akhirnya dulu kajian, dan saya akhiri, dan semoga kalau masih ada jawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.